Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself first. My name is Retno Atul Hanifah with number NPM 234111024 from class management 23C. In this video, I will discuss the capital market. Okay, let's go straight to the discussion. Oke, definisi pasar modal. Pasar modal adalah platform bertemunya etimen atau pihak yang membutuhkan dana dan investor atau pihak yang menyediakan dana. Nah, fungsi utamanya itu yang pertama ada pendanaan, yaitu memberikan akses dana untuk mengembangkan usaha. Yang kedua ada investasi, yaitu memberikan peluang keuntungan bagi investor. Dan yang ketiga itu mendukung pertumbuhan ekonomi melalui aliran modal. Kemudian ada instrumen di pasar modal. Nah, yang pertama itu ada saham. Saham adalah bukti kepemilikan sebagian dari suatu perusahaan. Nah, pemegang saham memiliki hak atas dividen atau pembagian keuntungan dan dapat memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham. Yang kedua ada obligasi. Nah, obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mengumpulkan dana. Nah, pemegang obligasi akan menerima bunga atau kupon secara periodik hingga jatuh tempo, di mana pokok pinjaman akan dikembalikan. Yang ketiga ada reksadana. Reksadana adalah wadah investasi yang menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen pasar modal seperti saham, obligasi, dan pasar uang oleh manajer investasi profesional. Dan yang keempat ada derivatif. Nah, derivatif itu kontak keuangan yang dinilai bergantung pada aset pokok serta saham seperti saham, obligasi, atau komoditas. Seperti contohnya itu derivatif itu termasuk opsi atau option dan kontrak berjangka futures. Selanjutnya ada 5 pelaku di pasar modal. Nah, yang pertama itu ada emiten. Nah, emiten itu adalah pihak, baik perusahaan swasta maupun pemerintah, yang menawarkan instrumen keuangan seperti saham atau obligasi kepada publik. Yang kedua itu ada investor. Nah, investor itu adalah individu atau lembaga yang menanamkan dananya di pasar modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Ada 2 jenis investor utama, yaitu investor retail atau individu dan investor institusi atau lembaga seperti dana pensiun, asuransi, dan manajer investasi. Yang ketiga ada perantara atau broker. Nah, broker atau perusahaan sekuritas adalah pihak yang menghubungkan emiten dengan investor. Yang keempat itu ada otoritas jasa keuangan atau OJK. Nah, OJK sendiri itu adalah lembaga yang mengawasi dan mengatur seluruh aktivitas di pasar modal di Indonesia. Dan yang kelima itu ada Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, itu sendiri adalah tempat atau platform resmi untuk melakukan transaksi jual beli instrumen keuangan, khususnya saham dan obligasi di Indonesia. Kemudian ada proses investasi di pasar modal, yaitu membuka akun investasi dengan melengkapi data pribadi dan dokumen yang diperlukan. Nah, setelah akun investasi terbuka, investasi dapat memilih jenis instrumen yang sesuai dengan tujuan dan profit resikonya. Kemudian menentukan jumlah investasi yang sesuai juga bergantung pada toleransi resiko dan target keuntungan yang diinginkan. Membeli instrumen tersebut di pasar sekunder, yaitu pasar di mana instrumen keuangan yang sudah diterbitkan dapat diperjualbelikan. Ada 3 resiko dalam pasar modal. Nah, resiko pasar yang pertama itu yaitu resiko yang berkaitan dengan fluktuasi harga instrumen keuangan akibat perubahan kondisi pasar seperti perubahan suku bunga, inflasi, atau peristiwa ekonomi global. Yang kedua itu ada resiko likuiditas. Nah, muncul ketika investor kesulitan menjual instrumen keuangan pada waktu yang diinginkan tanpa mengalami penurunan harga yang signifikan. Yang ketiga, itu ada resiko kredit. Adalah kemungkinan bahwa emiten atau pihak yang menerbitkan instrumen keuangan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran bunga atau pokok uang. Kemudian ada resiko inflasi.
Risiko ini terjadi ketika tingkat inflasi yang tinggi mengurangi daya beli hasil investasi. Nah, risiko perubahan kebijakan. Nah, risiko ini muncul dari perubahan kebijakan pemerintah atau peraturan, misalnya kebijakan pajak, suku bunga, dan regulasi baru dalam pasar modal. Nah, perubahan ini mempengaruhi kinerja instrumen tertentu dan mengakibatkan kerugian bagi investor. Selanjutnya ada manfaat pasar modal, yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, mengurangi ketergantungan pada pinjaman asing, memperkuat stabilitas sistem keuangan, dan mendorong inklusi keuangan. Maybe that's all I can convey, more or less I apologize. Thank you for watching, see you in next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.